Suasana meriah dan penuh sukacita menyelimuti perarakan salib Indonesian Youth Day (IYD) saat dikirap dari stasi Santo Paulus Kumurkek mengunjungi stasi Santa Monica Bori, Paroki Santo Yosef Ayawasi, pada Kamis, 11 Desember 2025. Meskipun berada di bawah terik matahari, semangat iman umat Bori tidak surut. Dengan busana tradisional dan nyanyian dansa, dilantunkan oleh umat sambil menanti kedatangan salib IYD sebagai wujud penghormatan dan syukur atas momen iman besar tersebut. Semangat umat terlihat memuncak, dibarengi suasana haru saat salib IYD yang diantar panitia penyambutan salib IYD Paroki San Yosef Ayawasi tersebut memasuki gapura penyambutan di Kampung Bori. Salib IYD kemudian diserahkan oleh Ketua OMK Stasi Santo Paulus Kumurkek kepada Ketua Dewan Stasi Santa Monica Bori. Selanjutnya kepada 3 perwakilan orang muda Katolik dari 3 lingkungan di hadapan seluruh umat dengan penuh sukacita. Tidak hanya orang muda, puluhan umat di stasi setempat dari berbagai lapisan usia tampak berdiri di pinggiran badan jalan sambil berdansa mengiringi perjalanan salib menuju Gereja Katolik Stasi Santa Monica. Semangat iman umat tampak menggelora saat salib sampai di depan pintu gereja sebelum dilakukannya perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Rekan 1 Paulus Kumurkek, RD Franciscus Katino, PR, suasana khusyuk terasa kuat ketika salib ditempatkan di depan altar. Pastor Franciscus dalam homilinya memberikan pesan mendalam dan tegas kepada orang muda Katolik mengenai karakter dasar yang harus mereka bangun dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Ia mengawali dengan mengingatkan bahwa OMK harus memiliki visi jauh ke depan. OMK itu harus visioner, bukan hanya sibuk dengan hal yang dekat di depan mata atau hanya tunduk pada rutinitas yang sama. Orang muda itu harus punya tujuan, punya visi, dan berjalan ke sana, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas OMK dalam kehidupan menggereja. Solidar itu hadir bagi kawan-kawan OMK lain, saling menyapa, membangun persekutuan, dan berjuang bersama dalam hidup komunitas. Ini karakter yang tidak boleh dilupakan, tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas OMK dalam kehidupan menggereja. Solidar itu hadir bagi kawan-kawan OMK lain, saling menyapa, membangun persekutuan, dan berjuang bersama dalam hidup komunitas. Ini karakter yang tidak boleh dilupakan, tegasnya. Pastor Franciscus selalu menggarisbawahi bahwa orang muda bukanlah pribadi pasif yang hanya menunggu perintah. Orang muda itu kreatif dan inovatif. Jangan hanya mentalitas remote, ke kiri, ke kanan, maju mundur, hanya disuruh terus. Itu bukan orang muda. Orang muda itu harus menciptakan program-program baru yang relevan, katanya. Ia juga menambahkan bahwa OMK harus komunikatif dan mampu mengatasi konflik dalam organisasi melalui dialog. Cara menyelesaikan setiap konflik adalah komunikasi. Komunikasi yang jujur dan yang keluar dari hati, terangnya. Tidak kalah penting, ia juga bilang, disiplin adalah kunci pembentukan karakter. OMK yang tidak disiplin akan meruntuhkan dirinya sendiri. Disiplin itu dasar pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan, ujarnya. Karakter yang tidak boleh dilepaskan lagi, kata Pastor Franciscus, adalah kerendahan hati serta kesiapan untuk terus belajar. Bagi Pastor Franciscus, orang muda harus siap dikoreksi, bekerja sama, dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Ia menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa spiritualitas yang kuat adalah fondasi perjalanan iman OMK. OMK itu harus menjadi teladan iman bagi yang lain. Spiritualitas itu bukan sekadar aktivitas, tetapi napas dalam hidup sehari-hari, katanya. Pada kesempatan itu, Pastor Franciscus juga menyampaikan pentingnya rekoleksi tobat dalam menyambut Natal, karena persiapan batin jauh lebih utama daripada hiasan fisik. Seringkali orang sibuk dengan cat rumah, lampu-lampu, pakaian baru, tetapi melupakan persiapan batin. Padahal, palungan yang paling utama kita hias adalah palungan diri kita sendiri, tuturnya. Ia mengingatkan, tema Natal tahun 2025, Kristus datang membangun harapan baru di tengah dunia yang retak, sangat relevan dengan situasi dunia saat ini. Gereja merasakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, Paus mengajak kita masuk dalam tahun yubileum sebagai tahun pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyambutan Salib AYD Paroki Santo Yosef Ayawasi, Titus Korain, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi umat stasi Santa Monica Bori. Menurutnya, penyambutan kali ini menunjukkan kekompakan dan semangat iman yang besar yang tidak kalahnya dengan stasi-stasi lainnya. Kami melihat semangat umat sangat luar biasa, mulai dari gapura sampai ke pintu gereja. Ini menunjukkan bahwa iman umat Bori sungguh hidup dan penuh sukacita, ujarnya. Ia pun memastikan panitia dan OMK Paroki Ayawasi akan terus mendampingi umat selama salib berada di Bori. Kami akan berada di sini selama salib AYD ada dan terus melakukan pendampingan bersama OMK dan umat, sampai salib diarak lagi menuju stasi Santo Katrus Kocuas dan stasi Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Kopa pada 13 Desember 2025. Kami berharap umat memanfaatkan kesempatan ini untuk datang berdoa dan melakukan devosi masing-masing. Tutupnya. Kunjungan salib IYD ini diharapkan menjadi momen pembaharuan iman, memperkuat kebersamaan umat, serta menyalakan kembali semangat orang muda Katolik dalam menyongsong IYD 2025 dan Natal yang penuh pengharapan di Stasi Monica Bori dan Paroki Santo Yosef Ayawasi pada umumnya. Ya, sekali lagi Pak Herman supaya segera ke sini. Ambil alih. Menyerahkan salib suci kepada orang muda Katolik untuk melanjutkan salib ini di stasi kita. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih dan karunia-Nya yang dianugerahkan bagi kita semua. Kita semua bangga dengan iman kita, Kristus yang tersalib, yang menyelamatkan kita. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini sekaligus rekoleksi, Bapak Ibu umat stasi Bori, untuk orang muda dan sekaligus untuk umat. Karena saya sudah menjadwalkan rekoleksi tobat untuk stasi Kumurkek, stasi Bori, stasi Kocuas, dan stasi Kopa. Karena padatnya kegiatan, seharusnya rekoleksi Bori itu besok pada jam 9 sorenya saya rekoleksi dengan lingkungan Santo Agustinus dan Tobat. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena ini penting dalam mempersiapkan Natal. Seringkali orang hanya sibuk dengan aksesoris Natal. Orang hanya sibuk dengan menghias segala macam.
membuat lampu-lampu Natal, rumah dicat kembali, rambut dibuat merah, kuning, hijau, baju juga yang tadinya panjang dikasih pendek, semuanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, semua hal-hal fisik itulah yang sering kali diperhatikan. Tetapi hal-hal batin, rohani itu seringkali tidak mendapat jamahan. Padahal yang paling penting untuk mempersiapkan Natal, untuk menantikan kelahiran Tuhan, yang paling utama itu adalah persiapan rumah batin kita. Karena kita ini adalah bait Roh Kudus. Palungan yang paling utama yang harus kita hias itu adalah palungan diri kita. Ini hanya simbol-simbol kalau nanti buat palungan di sini. Kandang Natal itu simbol-simbol yang mengingatkan masa lampau yang kadang-kadang tidak identik dengan, kalau membuatnya tidak identik dengan masa itu. Di simbol-simbol kandang Natal zaman sekarang itu kandang-kandang Natal yang mewah, harganya juga mahal-mahal, lampu-lampunya apa semua. Padahal kandang Natal zaman Yesus itu kandang yang sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Maka batin harus dipersiapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang muda Katolik, tema Natal di tahun 2025 itu adalah Kristus datang membangun harapan baru di tengah dunia yang retak. Masih terkait dengan tahun ini sebagai tahun jubileum, yaitu tahun pengharapan. Dalam ensiklik dari Paus Fransiskus yang disebut dengan Dilexit Nos, yang diberikan judul Dilexit Nos, itu ditegaskan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari, mendiang Paus Fransiskus itu mengangkat tahun 2025 ini sebagai tahun pengharapan? Karena gereja merefleksikan, gereja merasakan, gereja mengalami bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.